Ini sempat dihentikan lantaran masuk dalam daftar negatif investasi. Kini pemerintah kembali memberi kesempatan bagi swasta, baik dalam negeri dan luar negeri untuk menambang harta karun bawah laut atau benda muatan kapal tenggelam atau BMKT. Pada era pertama pemerintahan Joko Widodo, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti menutup peluang pengangkatan BMKT dalam daftar investasi. Alasannya ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya termasuk harta karun bawah laut yang wajib jadi tanggung jawab pemerintah termasuk saat mengangkatnya. Ya, namun kini aktivitas ini dicoret dari daftar negatif investasi, bahkan ada aturan tambahan bila investor berhasil mengangkat harta karun bawah laut, maka akan ada bagi hasil dengan pemerintah. Dilaporkan ada sebanyak 464 titik lokasi kapal karam di lautan Indonesia yang nilainya menembus 12,7 miliar dalam dolar Amerika Serikat di tahun 2016. Harta karun ini berasal dari kapal-kapal Portugis, Belanda, dan Cina dari periode 1500 hingga 1800. Boleh masuk tapi harus memenuhi syarat-syarat. Dari 20 itu 14 yang dibuka itu adalah pengangkatan benda berharga asal muatan kapal yang tenggelam. Jadi kalau mencari harta karun di laut-laut bisalah kau turun. Nah, syarat izinnya datang sama kita. Kita kan kasih tahu gimana sih caranya untuk kamu bisa ambil itu, memenuhi itu untuk dapatkan izin, itu maksudnya. Kemudian peninggalan sejarah dan purbakala bisa dibangun, tapi harus memenuhi syarat-syarat yang akan kita tetapkan. Jadi tidak langsung masuk OSS lalu kemudian izin didapatkan, enggak. Harus ada syarat-syarat notifikasi yang saya yakinkan bahwa syarat-syaratnya itu juga tidak gampang, karena ini barang kan bukan barang sembarang juga, gitu. Semakin bagus itu barang, semakin syaratnya juga bagus. Harta karun yang terpendam di bawah lautan Nusantara nilainya miliaran dolar Amerika Serikat. Lagi-lagi ini ada aturan dari Ibu Susi Pujiastuti yang tadinya dilarang, sekarang jadi boleh ya. Well, pengumuman ini seakan-akan memang jadi panggilan bagi para Indiana Jones alias pemburu harta karun di penjuru Nusantara dan dunia ya. Siapa nih yang berminat mengeruk harta karun dari kapal-kapal di masa lalu ada Portugis, Cina, dan Belanda di Nusantara? Berminat, Erwin, bagaimana Maria berminat? Sedikit berminat juga. Sedikit ya? Sedikit berminat juga ya. Baik, ini harta dari kapal yang tenggelam ketika melintasi perairan Indonesia yang merupakan jalur perdagangan utama dunia. Di mana kira-kira penambangan harta ini bisa dilakukan? Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP mencatat ada 134 lokasi kapal tenggelam di Pelabuhan Ratu, Jawa Barat. Dan 37 lokasi di Selat Malaka. Angka ini baru sebagian kecil saja ya sebenarnya. Iya. Kalau dilihat mungkin lebih lengkapnya nih Asosiasi Perusahaan Pengangkatan dan juga Pemanfaatan Benda Muatan Kapal Tenggelam Indonesia ini punya data lain tampaknya teman-teman ya. Ada loh ternyata asosiasinya. Tapi pokoknya yang harus ketat adalah pengawasannya. Baik lagi ya pengawasannya karena kan ini ada di lautan kita. Berarti harta ini ya harta yang tidak ternilai juga buat Indonesia pastinya. Harus balik lagi ke kita, jangan sampai nanti ada yang mensabotase gitu loh. Iya, jangan sampai ini ada oknum-oknum yang bukan cuma mengeruk harta karun, tapi juga mengeruk yang lain yang bukan harta karun yang ada di perairan Indonesia yang nilainya justru menjadi lebih besar seperti terumbu karang begitu ya. Bener harta kita yang sangat harus dijaga. Akhirnya jadi Indiana Jones yang nakal karena ikut ambil harta yang ada di bawah lautan Indonesia. Iya, nakal sekali ya.